Apa kaitannya baliho dengan tujuan yang dikatakan sama Mas Toto untuk meningkatkan elektabilitas gitu loh. Nggak relevan lah sama sekali. Itu mau nerima tamu tadi dari wartawan itu nggak tahu dia mau masang apa itu. Mau masang apa Mbak? Pemasangan baliho bukan waktu yang tepat dalam kondisi sekarang. Walah Mas, aku itu tugas saya hanya satu sekarang. Saya diperintahkan oleh Presiden, oleh Ketua Umum saya itu kon ngurusi COVID ya Mas. Wes aku ra kober mikir kuwi. Wes saiki aku mikir COVID saya piye carane ini segera beres dan sekarang udah melandai, saya udah melihat mall, orang berdagang, tak lihat laku jualannya, wes aku mulai seneng. Jadi kayaknya masyarakat hari ini lagi butuh itu ya Mas. Kayaknya orang pantas ngomong dia. Nah, PD Perjuangan per hari ini sepertinya lirikan matanya lebih tajam untuk memberikan tiket kepada Puan Maharani. Itu mana-mana spanduk sama baliho kita tahu. Meskipun tidak diakui bahwa ada preferensi personal pada Puan, tetapi secara politik itu sinyal. Kita tahu panggung itu akan lebih didapatkan oleh kepala daerah yang punya otoritas penuh terhadap penanganan COVID atau tampil di lapangan. Dibandingkan bahkan menteri sekalipun yang sifatnya sektoral. Tapi yang utamanya saya bingung ya, kok baru tahun 2021 tapi sudah bicara elektabilitas calon presiden, sudah bicara survei calon presiden. Mana Ganjar? Nah, Ganjar tentu bisa berharap buat partai lain di luar PD Perjuangan yang mungkin melirik berdasarkan elektabilitas. Cara menghadap-hadapkan Mas Ganjar dengan Mbak Puan. Dua-duanya PD Perjuangan, dua-duanya pastinya akan patuh dan tegak lurus apapun yang direkomendasi oleh konstitusi partai kami melalui hak prerogatif Ibu Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri. Tidak ada tuh temuan yang mengatakan membanding-bandingkan Mbak Puan dengan Mas Ganjar. Hanya dalam simulasi banyak nama, simulasi beberapa nama, kemudian orang melihat kenapa Mas Ganjar lebih tinggi dibandingkan dengan Mbak Puan. Dan saya pikir sah-sah saja ya. Dan dulu yang di medsos, yang di baliho, yang di macam-macam itu kok nggak heboh. Padahal title-nya atau diksinya langsung ini capres. Ini 2024. Kok nggak dikaitkan yang orang-orang itu sama Mas Ganjar, sama siapa? kalau kemudian misalnya dikaitkan dengan baliho tadi, Friska misalnya menanyakan itu, saya pikir ini malah harusnya dilihat oleh teman-teman PDI Perjuangan sebagai bahan masukan ya. Terlepas apakah ada tujuan elektoral atau tidak ketika baliho dipasang dalam situasi pandemi, tapi ketika kemudian kita membaca big data sosial media monitoring terkait dengan persepsi netizen terhadap kemunculan baliho. Ini juga spontanitas, nggak disuruh-suruh, makanya macam-macam modelnya juga kayak begitu. Nah, kalau ditanya kepentingan apa, tanya sama yang masang, tanya sama kami-kami ini. Jangan berprediksi, jangan berasumsi, dan jangan ngerasa benar sendiri. Baliho ini untuk kepentingan strategis partai dengan segala makna dan pengertiannya. Menunggu munculnya nama-nama lain, termasuk mereka yang sekarang sedang bekerja melalui pasang baliho, pasang billboard, dan tentu saja terkait dengan dinamika di internal partai. Jadi sehebat apapun calon, kalau tidak mendapatkan kendaraan atau perahu untuk maju di 2024, maka elektabilitasnya tadi menjadi mubazir. Jadi Keliru besar mengaitkan baliho dengan kepentingan elektoral. Balihonya Mbak Puan lagi yang ditujukan. Kalau balihonya Mbak Puan itu bisa ditujukan untuk kepentingan elektoral. Ini. Jadi kalau dikatakan tidak ada naik atau tidak dengan adanya baliho, ya jelas tidak relevan. Orang kita nggak ada tujuannya untuk meningkatkan elektabilitas. Hasil elektoral atau persepsi publik itu kan sebenarnya kan sebuah akumulasi dari citra yang terbangun di mata masyarakat. Menurut saya bisa jadi masukan juga, jangan-jangan kan terlepas apapun motifnya, pemasangan baliho bukan waktu yang tepat dalam kondisi sekarang. Jangan sampai dihadirkan sentimen yang saya katakan menyesatkan, karena di adat istiadat PDI Perjuangan semuanya taat asas, tegak lurus, patuh dengan konstitusi. Semua pencapresan ini Ibu Megawati yang punya. Karena
memasang baliho, billboard, apalagi dalam situasi sulit seperti ini, dan kita tahu jumlahnya sangat besar, bukan hanya efek zero, tapi itu bisa malah berpotensi menjadi efek bumerang. Dominasi Ganjar, karena kebetulan beliau menjadi orang nomor 1 2 kali di Provinsi Jawa Tengah, kemudian dari Jawa Timur. Anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PDIP, Arteria Dahlan, ikut menanggapi terkait hasil survei dari Carta Politika Indonesia yang merilis tingkat elektabilitas para tokoh atau pejabat politik di Indonesia. Dari survei tersebut, terdapat 2 nama kader PDIP, yakni Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dan Ketua DPR RI, Puan Maharani. Ganjar Pranowo menjadi pejabat politik yang memiliki elektabilitas tertinggi dengan 16,2%. Sementara, elektabilitas Puan Maharani terlampau jauh dari Ganjar dengan angka 0,7%. Kendati menghormati hasil survei, Arteria mengaku bingung dengan beredarnya banyak survei terkait nama Capres 2024 di tahun 2021. Sebab, menurutnya, PDIP masih jauh untuk menentukan sosok yang akan dicalonkan menjadi presiden di Pilpres 2024. Ia pun heran dengan respons publik yang selalu menghadap-hadapkan Ganjar Pranowo dan Puan Maharani. Kami menghormati hasil survei, tapi saya bingung baru tahun 2021 sudah bicara elektabilitas calon presiden. Sudah bicara survei capres, sudah bicara menghadap-hadapkan Mas Ganjar dengan Mbak Puan, kata Arteria tanggal 14 Agustus tahun 2021. Pasalnya, lanjut Arteria, kedua sosok tersebut pasti sepakat dengan rekomendasi calon presiden dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri. Dua-duanya PDIP, dua-duanya pasti patuh dan tegak lurus apapun yang direkomendasi oleh konstitusi partai kami, melalui hak prerogatif Ketua Umum Megawati Soekarno Putri, tambah Arteria. Di sisi lain, mengenai tren pemasangan baliho Puan Maharani, Arteria menegaskan hal tersebut tidak ditujukan untuk meningkatkan elektabilitas. Keliru besar mengaitkan baliho dengan kepentingan elektoral. Baliho Mbak Puan itu tidak ditujukan untuk kepentingan elektoral. Dikatakan naik atau tidak dengan adanya baliho ya jelas tidak relevan, karena kita tidak ada tujuan untuk meningkatkan elektabilitas atau berbicara mengenai capres maupun kepentingan elektoral, tegas Arteria. Menurutnya, hasil survei yang tinggi tidak menjadi tolak ukur seseorang untuk dicalonkan menjadi presiden di Pilpres 2024. Ia menegaskan, PDIP hanya akan memilih calon presiden yang benar-benar menjadi pilihan rakyat, dan bukan dari hasil survei. Mas Ganjar katanya layak jadi capres atau punya hasil survei tinggi ya gak apa-apa. Tapi yang utama di 2024, kita inginnya bukan presiden survei dan presiden hasil medsos media sosial, Red. Tapi memang betul-betul presiden yang dipilih dari rakyat, ungkapnya. Oleh karena itu, Arteria meminta agar publik bersabar dan tidak mengaitkan seakan Ganjar Pranowo dan Puan Maharani bersaing dalam Pilpres 2024. Jadi bersabarlah, kami juga belum tahu siapa yang mau direkomendasi, tapi sudah dihadap-hadapkan seperti ini, jelasnya. Lembaga Survei Nasional Carta Politika Indonesia merilis hasil survei terbarunya terkait dengan tingkat elektabilitas para tokoh atau pejabat politik di Indonesia. Dari hasil tersebut, Ganjar Pranowo menjadi pejabat politik yang memiliki elektabilitas tertinggi menjadi presiden masa mendatang. Ia bahkan mengalahkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia Yunarto Wijaya mengatakan, berdasarkan temuan pihaknya melalui survei itu nama Gubernur Jawa Tengah itu memiliki banyak pemilih. Bahkan dominan kata dia, responden yang memilih Ganjar merupakan pemilih dari PDIP. Dengan begitu Ganjar juga mengalahkan Ketua DPR RI sekaligus putri dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Pemilih PDIP paling banyak menjatuhkan pilihan kepada Ganjar Pranowo, sedangkan pemilih Gerindra paling banyak memilih Prabowo Subianto, kata Yunarto. Pemilih PKB terbelah memilih Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan, sedangkan pemilih PKS paling banyak memilih Anies Baswedan, sambungnya. Adapun dalam persentase responden pemilih PDIP yang menjatuhkan pilihan ke Ganjar Pranowo mencapai hampir 45%. Sementara pemilih PDIP yang juga memilih Puan Maharani, hanya sebesar 4,8%. Pemilih PDIP yang memilih Ganjar Pranowo itu 44,7%, ucapnya.
Sebelumnya, Carta Politika Indonesia mengumumkan 10 nama pejabat politik yang memiliki elektabilitas tertinggi saat ini. Adapun 10 nama tersebut kata Yunarto Wijaya yakni Prabowo Subianto, Anies Baswedan, Sandiaga Uno, Ma'ruf Amin, Us Abdul Somad, Agus Harimurti Yudhoyono, Basuki Cahayapurnama, Ridwan Kamil serta Ganjar Pranowo.